Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada, senantiasa selalu dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih mengkaruniakan berbagai macam-macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kenikmatan tersebut harus benar-benar kita syukuri. Karena apa? Para sahabat yang mulia, bersyukur itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman. Tidak ada barang sedikit pun yang kita lalui ini terlepas dari nikmat Allah. Setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik kita senantiasa selalu menikmati fasilitas dan anugerah dari Allah. Karena tanpa fasilitas dan anugerah dari Allah, tidaklah mungkin mata kita dapat berkedip. Tanpa fasilitas dan anugerah dari Allah, tidak mungkin mulut kita dapat berbicara. Tanpa fasilitas anugerah dari Allah, tidak mungkin darah kita mengalir. Tanpa fasilitas dan anugerah dari Allah, tidak mungkin jantung kita dapat berdetak. Begitu besarnya anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau kita untuk menghitungnya, dapatkah kita menentukan berapa banyak bilangan jumlahnya? Mata berapa sampai saat ini? Jikalau kita bisa menghitung berapa banyak nilai jumlahnya kedipnya mata. Napas pun sama. Berapa napas kalau kita hitung sampai saat ini? Mampukah kita menentukan berapa banyak bilangan jumlahnya? Tidak akan mampu. Maka jelas Allah menyampaikan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan berapa banyak bilangan jumlahnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru yang ada dalam anggota tubuh kita. Tidak sedikit mereka yang tidak dapat melihat, tapi subhanallah mata kita masih dapat memandang indahnya alam dunia dengan berwarna-warni, indahnya alam daratan, indahnya alam lautan. Itu adalah merupakan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit saudara kita yang mungkin telinganya tidak dapat mendengar, tapi alhamdulillah Allah masih berikan karunia, telinga kita masih dapat mendengar berbagai macam suara, berbagai macam lagu, berbagai macam lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya telinga kita agar menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Tidak sedikit sahabat kita, keluarga, tetangga kita yang mulutnya tidak dapat berbicara, tapi kita masih dapat berbicara oleh karenanya. Gunakan karunia kenikmatan yang Allah berikan tersebut untuk kebaikan. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat kita yang tidak ada tangan sehingga susah untuk melakukan beraktivitas. Kita masih mampu manfaatkan dengan sebaik agar tangan kita menjadi tangan yang bermanfaat.
kaki kita, ada sahabat keluarga kita, mereka berusaha, berjuang untuk hidup walaupun tidak ada kaki. Tapi kita yang punya kaki, masa tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Sungguh kita tergolong orang yang sangat-sangat merugi. Para sahabat lentera Islam dimanapun berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baru anggota tubuh, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena untuk diri kita, kebaikan tersebut untuk badan kita, untuk jasmani kita. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya para sahabat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat berupa rizki, baik sedikit maupun banyak. Karena takaran manusia yang sukses, takaran manusia yang kaya itu bukan karena mereka yang banyak hartanya, yang melimpah ruah. Karena banyak mereka yang banyak hartanya, yang melimpah ruah, tapi hidupnya tidak bahagia. Ada? Takaran manusia itu bukan karena yang tampan, rupawan, cantik, menawan, bukan. Karena ukuran manusia yang bahagia adalah mereka yang merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan banyak-banyak mensyukurinya. Karena orang yang bersyukur atas nikmat Allah, ia akan merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, banyak harta tapi tidak bersyukur, maka harta tidak akan menjadi berkah. Diberikan tampan, rupawan, cantik, menawan, tapi tidak bersyukur, tidak akan menjadi berkah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yang tentunya kita selalu banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas segala karunia, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Baik buruknya semua datangnya dari Allah. Ketika Allah berikan kebaikan, kita tetap katakan Alhamdulillah, karunia dari Allah. Karena tentu kebaikan yang Allah berikan kepada kita akan kita gunakan dengan kebaikan kembali. Ketika Allah berikan ketidakbaikan terhadap diri kita, tetap kita katakan Alhamdulillah, tapi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Karena ketidakbaikan yang Allah berikan kepada kita menjadikan motivasi untuk diri kita agar kita menjadi lebih baik. Para sahabat lentera Islam dimanapun berada, insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Para sahabat lentera Islam, kembali kita menjelaskan tentang mensyukuri nikmat Allah. Tentunya apa manfaat, faedah dari kita mensyukuri nikmat Allah? Tentunya Allah akan senantiasa menambah kenikmatan kepada kita. Kenapa bisa demikian? Karena Allah telah berjanji kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Nikmat yang Allah berikan begitu banyak yang tidak dapat kita hitung, kita syukuri dengan kita banyak-banyak mengatakan alhamdulillah kepada Allah. Insya Allah jelas janji Allah apa? La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah
nikmat kepadanya, dan barang siapa yang kufur maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Para sahabat lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita mari banyak-banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mau banyak mau sedikit kita syukuri. Karena dengan bersyukur Allah akan senantiasa selalu menambah atas nikmat kita dengan cara bersyukur. Karena apa? Contoh, ketika kita diberi sebuah hadiah oleh orang lain, atau orang tua saja memberikan hadiah kepada kita, baik yang sedikit apalagi banyak ya, sedikit saja, tapi kita dengan mengucapkan rasa terima kasih dengan ikhlas hati, maka kebahagiaan orang tua akan tersirat dari mukanya. Sayangnya terhadap kita, cintanya kepada kita, besok pasti orang tua kita akan memberikan hadiah yang lebih banyak lagi. Karena apa? Kita syukuri, kita mengucapkan rasa terima kasih dengan tulus, alhamdulillah, dengan hadiah yang orang tua berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau seandainya hadiah yang diberikan oleh orang tua kita bukan kita syukuri, justru di situ kita malah berbalik merasa, apa ini? Hadiah apa ini? Buat apa ini? Jangan harap orang tua besok akan memberikan hadiah lagi kepada kita. Karena apa? Hadiah yang diberikan kepada kita tidak kita syukuri, tidak kita mengucapkan rasa terima kasih, tapi justru kita mencercanya. Maka besok jangan harap orang tua akan memberikan hadiah kepada kita. Bahkan orang tua akan lupa kepada kita. Para sahabat lentera Islam dimanapun berada, banyak-banyak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan Allah tambah nikmat tersebut kepada kita. Bagaimana cara Allah menambah nikmat kita? Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin jikalau kita bekerja, apapun kerjaan yang kita lakukan, kita terus mengucapkan alhamdulillah, nikmat syukur dari Allah. Allah masih memberikan kehidupan, rizki kepada kita. Kita syukuri, maka Allah akan bangga kepada kita. Minimal Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena rizki yang baik itu bukan rizki yang banyak, yang tidak bermanfaat. Rizki yang baik adalah rizki yang berkah. Rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat. Rizki yang bermanfaat adalah rizki yang digunakan dalam hal kebaikan. Tidak sedikit banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak berkah. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai harta yang kita miliki itu merupakan istijrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan harta banyak kepada kita, seakan-akan harta tersebut menjadikan surga bagi kita di alam dunia. Tapi kata Allah, nih, dengan banyaknya harta di alam dunia, tapi jangan harap engkau akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sedikit mereka yang banyak hartanya hanya menjadikan kesenangan di dunia, tidak digunakan untuk kemanfaatan dengan sebaik-baiknya. Dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk berjudi, dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ia gunakan untuk menzalimi orang lain, ia gunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Itulah yang disebut dengan harta yang tidak manfaat, harta yang tidak berkah, hanya kesenangan dunia yang ia rasakan, tapi ia tidak berpikir tentang kesenangan akhirat kelak. Maka di situ akan menjadikan sebuah kesengsaraan. Baik, mungkin di alam dunia dia tidak merasakan sebuah kesengsaraan, tapi di akhirat kelak dia akan mendapatkan kesengsaraan yang berlipat-lipat ganda. Nauzubillahi min dzalik. Para sahabat lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun, sesedikit apapun, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan keberkahan. Dengan cara bagaimana? Banyak-banyak kita mensyukuri atas nikmat Allah. Dan jangan paksakan kita mendapatkan rizki yang berlebih di luar kemampuan kita. Karena bisa jadi kita lakukan dengan memaksakan diri
untuk meraih rezeki yang lebih banyak kita lakukan dengan cara yang tidak halal. Bisa jadi dengan cara merampok, bisa jadi dengan cara maling, bisa jadi dengan cara jambret, ya. Tidak sedikit di media elektronik memberikan kabar kepada kita mereka yang telah merampas kendaraan di tengah jalan, ya. Tidak sedikit mereka yang nyopet dan lain sebagainya dengan cara pintas. Artinya ia raih dengan cara tidak mengharap ridha Allah. Kalau seandainya ia selamat, maka dia ada dalam kesenangan, tapi tidak ada dalam keberkahan. Kalau tidak ada selamat, maka ia akan mati karena habis dengan masa. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah. Jangan sebaliknya, la in syakartum la wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sekali-kali kita kufur atas nikmat Allah, karena dengan kufur atas nikmat Allah, azab yang sangat pedih yang akan kita dapatkan. Di mana? Di akhirat kelak. Nauzubillahi min dalik. Karena azab di akhirat itu akan menjadikan sebuah kesengsaraan yang abadi nanti di akhirat kelak. Nauzubillahi min dalik. Tidaklah menjadikan sebuah kesenangan yang hakiki di akhirat kelak apabila kita mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi para sahabat Lentera Islam, kita membahas tentang syukur nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita ingkar atas nikmat Allah. Artinya jangan sekali-kali kita kufur atas nikmat Allah. Adab yang sangat pedih yang akan kita dapatkan. Orang yang kufur atas nikmat Allah adalah orang yang tidak menerimakan segala bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah bersyukur diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam tubuh, karena Allah itu memberikan takaran kepada manusia sesuai dengan kehendaknya. Ya, jangan merubah keadaan yang ada pada diri kita. Ketika Allah sudah berikan kita menjadi orang laki-laki, jadikanlah laki-laki yang sesungguhnya. Ketika Allah sudah jadikan kita seorang perempuan, jadikanlah perempuan sebagaimana kodratnya. Karena kita sering melihat ada laki-laki jadi perempuan, ada perempuan jadi laki-laki. Nauzubillahi min dalik, sampai berani untuk merubah bentuk wujudnya yang awalnya tampan menjadi cantik. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, itu adalah orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit mereka yang cantiknya menawan dirubah menjadi tampan rupawan. Tidak sedikit para sahabat, ya, itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut mereka yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tidak menerima atas rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ini rezeki sedikit, Allah enggak adil. Mereka kenapa mendapatkan rezeki banyak, saya tidak? Mereka yang kufur nikmat. Karena Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Mungkin menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ketika Allah berikan kita rezeki banyak, justru menjadikan kemadaratan untuk diri kita, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk berbuat kejelekan, dibuat untuk kejahatan, dibuat untuk kezaliman. Maka Allah berikan rizki kepada diri kita karena Allah telah menyelamatkan kita dari kejelekan, kejahatan, kezaliman. Ya. Syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah ketenangan hati pun akan kita dapatkan.
dengan kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu menciptakan sebuah daging yang sangat penting dalam jiwa kita. Kalau daging itu baik, maka akan baik semua perbuatan kita. Tapi jikalau daging itu tersebut buruk, maka semua akan buruk pula semua amal perbuatan kita. Apakah daging tersebut? Hati. Ya, makanya hati-hati dengan hati. Jangan engkau sakiti hati, karena engkau akan sakit hati. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati juga menjadikan salah satu peran yang sangat penting menentukan seberapa banyak kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan ketenangan hati. Maka hati kita arahkan kepada yang baik, maka insya Allah semua perbuatan, ucapan, perilaku yang kita lakukan pun akan terbawa baik. Jikalau hati kita buruk, maka semua perbuatan, perilaku dan ucapan kita pun akan terbawa buruk. Para sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah, maka tata hati kita dengan sebaik-baiknya. Makanya ada sebuah syair yang dinyanyikan oleh ulama kita, termasuk ulama yang sangat kondang. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jika hati kian bersih. Itu diantaranya. Itu sudah jelas para sahabat yang dimuliakan Allah. Jangan nodai hati kita. Karena apa? Hati itu adalah sebuah lentera bagi kita. Kalau hati kita terang, maka semua akan terang jalan hidup kita. Kalau hati kita gelap, maka gelap pula jalan kehidupan kita. Terang artinya apa? Kita melakukan amal kebaikan dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Rasulullah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan kedamaian, ketentraman. Itu hebatnya baginda Rasulullah SAW. Maka jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi diutus ke alam dunia ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya para sahabat, itu adalah merupakan sebuah karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena Allah turunkan baginda Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak kita. Di antaranya juga membawa kita dari alam yang penuh dengan keburukan menjadi alam yang penuh dengan kebaikan, sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita jalankan dan mana yang harus kita tinggalkan. Semua itu terangkum dalam kitab suci Al-Quran yang dibawa baginda Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali bawa hati kita ke dalam alam yang penuh dengan kegelapan. Artinya alam yang penuh dengan kemaksiatan, kezaliman, alam yang tidak menuntun kita kepada kebaikan, alam yang tidak menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu akan merugikan diri kita sendiri. Karena mereka yang tidak mau bersyukur, ia akan hidup semaunya, hidup sembrono, hidup yang tidak sesuai dengan aturan yang Allah buat, aturan-aturan yang telah menjadikan diri kita selamat. Mereka yang telah menggelapkan hatinya adalah mereka yang tidak mau ingin dirinya menjadi lebih baik. Orang yang menggelapkan hatinya adalah mereka yang tidak ingin bahwa hidupnya mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Orang yang menggelapkan hatinya adalah orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan nafsu yang diarahkan oleh setan laknatullah. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lawanlah sebuah kegelapan yang ada dalam hati kita dengan lampu-lampu cahaya iman yang Allah berikan kepada kita. Banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat baik dari para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Maka dengan demikian itulah mendudukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik para sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kesimpulan pertemuan kita, kajian kali ini adalah ya banyak-banyak kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, baik basar
baik kecil, baik banyak maupun sedikit, maka jalan satu-satunya kita untuk meraih ridha Allah, untuk mengharapkan atau mendapatkan surganya Allah, yaitu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat khusus untuk pribadi dan umumnya untuk semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.